Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan saya harap kalian semua masih baik-baik saja di rumah. Baik itu yang sudah sarapan ataupun yang belum ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang instalasi sistem operasi komputer. Jadi mohon untuk disimak beberapa menit ke depan. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau dinyalakan, atau bisa disebut juga mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Untuk sistem operasi itu mempunyai dua jenis antarmuka, yaitu CLI dan GUI. Untuk CLI mungkin kalian belum sering melihat, belum sering menggunakan, tapi untuk GUI kalian sudah sering atau bahkan sudah sangat familiar. Seperti kalau kalian menggunakan Windows gitu, ada tampilan, ada yang menarik, ada yang bagus gitu-gitu. Itu contoh dari jenis sistem operasi GUI. GUI ini maksudnya yaitu Graphical User Interface. Kemudian ada fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah memberikan tampilan utama komputer, user interface. Jadi ketika kalian membuka Windows atau membuka laptop atau membuka komputer kalian, wallpaper kalian atau katakanlah layar yang kalian tatap itu namanya user interface. Kemudian fungsi yang kedua, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama atau disebut dengan multitasking. Tanpa adanya sistem operasi, tanpa adanya Windows di situ, kalian tentunya tidak dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Kemudian membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Mulai dari itu kalian mengetik tugas, menonton film, dan segala macamnya, yang dimana kalau kalian mengetik mungkin nanti di print. Ketika kalian menonton film, ada layar yang keluar dari situ, ada gambar yang keluar dari situ, ada suara yang keluar dari situ. Itu ditangani oleh sistem operasi komputer. Kemudian melakukan manajemen partisi dan file, di mana kalian tentunya menyimpan file tidak cuma 1-2, bahkan ada yang 500, 1000, semuanya ada di laptop atau komputer kalian, dan di manajemen oleh sistem operasi. Kemudian yang keenam, melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Yang ketujuh, manajemen akun pengguna sistem komputer, di mana dalam satu laptop itu kalian bisa menggunakan 2, 3, 4, bahkan sampai banyak akun sekaligus. Maaf. Kemudian cara kerja sistem komputer. Untuk cara kerja sistem komputer, dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, kernel, dan username. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utamanya yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Kemudian fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. Dan di sini ada user space, ini maksudnya software lainnya yang terdiri dari libraries, utilities, dan software-software pengguna lainnya. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware, di mana sistem komputer di dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Jadi kan kadang nih ya, kadang kita baru beli katakanlah mouse gaming atau joystick PS gitu. Nah itu kita kadang tidak bisa langsung kita colok dan pakai, atau katakanlah perangkat apapun, entah modem dan segala macamnya, itu kadang tidak bisa sekali colok pakai gitu. Untuk perantara alat ini dengan laptop atau komputer kita, itu kan kadang butuh diinstal apanya dulu. Nah, apanya dulu di sini itu disebut driver. Jadi driver di sini berperan sebagai pengantar antara laptop atau komputer kita dengan perangkat yang baru aja kita beli gitu. Untuk contoh sistem operasi komputer, tentu yang pertama adalah Windows.
Windows adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1985. Belum lahir kan kalian? Ya, dengan menggunakan antarmuka grafis GUI yang tampilannya ya menarik lah, katakanlah begitu. Selain Windows, kita punya macOS. macOS adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Apple sejak tahun 2001, yang merupakan sistem operasi standar dari perangkat komputer keluarannya. Di sini disebut dari perangkat komputer keluarannya karena macOS ini hanya bisa diinstal di laptop atau komputer yang diproduksi oleh Apple gitu. Jadi nggak bisa kalian misalnya punya laptop Acer gitu, kalian pingin sistem operasinya tuh macOS, itu nggak bisa. Selain Windows dan macOS ada Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi yang mirip Unix, yang merupakan sistem operasi komputer gratis atau bersumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh komunitasnya sejak 1991. Linux merupakan sistem kernel yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Makanya namanya Linux. Maaf. Untuk tampilannya sebenarnya menarik, cuma bagi orang awam, bagi kita bahkan ya, untuk penggunaan Linux itu masih kurang gitu. Dengan logonya yang penguin unyu seperti ini tetap belum bisa ibaratnya menarik banyak pengguna. Kemudian instalasi sistem operasi komputer. Yang perlu kita siapkan adalah PC atau laptop atau komputer. Kemudian DVD original Windows atau digital download Windows. Nah, jika kita gunakan digital download Windows, yang kita perlukan adalah PC atau laptop lain yang sudah terinstalasi Windows. File digital download Windows mungkin ukurannya sekitar 5 GB. Kemudian flash disk yang minimal itu 8 GB. Untuk instalasi sistem operasi komputernya, langkah-langkahnya seperti berikut. Jadi ketika kalian masukkan DVD Windows, kemudian kalian nyalakan komputernya, biasanya akan otomatis booting ke Windows installer. Bisa dilihat mungkin dari gambar yang ini. Ini untuk bahasa, waktu, format, dan keyboard ini sebenarnya kita bisa sesuaikan, tapi saya sarankan ya pilihlah Indonesia gitu. Cinta Indonesia kan. Selanjutnya akan muncul seperti pada gambar tersebut. Ini kita tinggal klik install now aja. Kalau kita klik install now tadi akan muncul pilihan seperti ini. Kita tinggal checklist nih di bagian I accept the license terms, kemudian pilih next. Kalau kita pilih next akan muncul seperti ini. Pada langkah ini kita pilih custom aja. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Ada yang pertama itu upgrade, dimana itu misalnya Windows atau komputer kita tuh udah ada Windowsnya, kita cuma pengen upgrade, itu kita bisa pilih upgrade. Tapi katakanlah kalian pengen laptop kita itu kayak baru gitu, jadi kita bisa pilih yang custom. Setelah kita pilih custom tadi, kita pilih media penyimpanan di mana Windows akan diinstal. Katakanlah kita misalnya pilih di drive 0 partisi 2. Kalau sudah pilih di situ, pilih next. Nah, proses instalasinya akan berjalan. Ini biasanya sekitar 5-10 menit atau 15 menit paling lama. Atau kalau kalian menggunakan SSD itu mungkin cuma butuh 2-5 menit aja. Komputer kalian akan otomatis restart jika proses sebelumnya tuh udah selesai gitu. Jadi ketika yang sebelumnya itu udah 100% gitu, nanti otomatis restart kayak gini. Jadi selama proses tadi tuh jangan dimatiin gitu. Terus ketika sudah selesai restart akan muncul pilihan seperti ini. Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan sebenarnya, tapi ya baiknya kita pilih Indonesia. Kemudian kita akan diberi pilihan untuk memilih layout keyboard. Nah, layout keyboard itu banyak sebenarnya, tapi yang biasa kita pakai bahkan di Indonesia itu layout keyboardnya adalah US. Jadi kita pilih US saja dan klik yes. Jika diminta untuk memilih layout keyboard kedua atau second layout keyboard,
skip aja karena ya nggak akan kepake gitu. Kemudian kalian akan dihadapkan soal ini, dua pilihan ini untuk pilihan pertama ini kalian gunakan laptop kalian tuh untuk kepentingan pribadi gitu. Sedangkan untuk pilihan kedua itu kalian misalnya install Windows ini di komputer kantor, komputer sekolah, komputer instansi gitu-gitu, jadi pilihnya nomor 2. Tapi karena kita untuk pribadi jadi pilih nomor 1 aja. Kemudian di sini kita disuruh untuk login. Jika tidak punya, kita pilih di pojok kiri bawah ada offline account. Tapi jika punya ya bisa di login. Kemudian pilih next kalau sudah. Pada tampilan berikut ini kita pilih no aja. Kenapa no aja? Karena gimana ya? Fitur ini tuh penting nggak penting, dan ketika ini jadi nggak penting tuh ibaratnya membuat Windows kita bakal semakin berat gitu. Jadi baiknya kalau ini kalian rasa tidak penting, pilih no saja. Kemudian masukkan nama komputer atau laptop kamu, baru pilih next. Jika tidak ingin membuat password, pilih next. Jadi kadang nih kita bikin password ngiranya tuh ini harus dimasukin gitu, padahal bisa langsung dikosongin dan di next. Dan untuk password tuh daripada lupa, dan kalau emang ini komputer atau laptop pribadi kalian yang enggak ibaratnya tidak perlu privasi dan segala macamnya, jadi ya udah next saja. Pada halaman ini pilih aja no. Jadi ini kalau kalian punya 2 laptop, punya 3 laptop atau banyak perangkat lain bisa dipilih yes, tapi mending pilih no saja. Nah, di dalam pilihan ini kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Atau kayak saya dipilih no semua, maksudnya di nonaktifin semua baru saya klik accept, karena faktanya hal ini membuat laptop tuh lebih ringan gitu jalan operasi Windowsnya. Nah, selesai. Jadi untuk proses instalasi tadi paling cuma butuh 10-20 menit tergantung laptop masing-masing. Tapi jika kita hanya memiliki digital download Windows, kita perlu membuat bootable sebelum semua langkah tersebut. Jadi untuk langkah yang tadi tuh kan karena kita udah punya DVD-nya, tapi kan nggak semua dari kita, atau nggak ada dari kita bahkan ya yang punya DVD ori Windows dan lisensinya. Nah, kita tuh bisa download Windows entah dari Windows resminya atau di web dan tempat-tempat lain. Kemudian kita bisa install sendiri digital downloadnya itu. Tapi untuk instalasi digital download kita sebelumnya perlu menyiapkan bootable, di mana langkah pembuatan bootable-nya adalah sebagai berikut. Nah, sorry tadi. Jadi instalasi Windows-nya tuh membuat bootable-nya itu sebagai berikut. Ada 9 step, dan ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya untuk membuat bootable ini. Untuk hari ini mungkin sekian dulu, dan ada tugas tentunya, dan saya butuh feedback dari kalian. Jadi nanti kembali ke Classroom, di situ ada tugas dan juga isi presensinya di Classroom juga ya, atau mungkin nanti saya sertakan linknya dari sini. Sekian dahulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.